Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Bastian dari jurusan Pendidikan Ekonomi, NIM 1905-3044. Kali ini saya akan menjelaskan materi Manajemen Pemasaran Bab 3 tentang mengumpulkan informasi dan pemindahan lingkungan. Pada materi ini, terdapat 5 poin utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa komponen dari sistem informasi pemasaran modern? Yang kedua, apa catatan internal yang berguna? Yang ketiga, apa yang terlibat dengan sistem intelijen pemasaran? Yang keempat, apa metode utama untuk melacak dan mengidentifikasi peluang di lingkungan makro? Dan yang terakhir, kelima, yaitu apa saja perkembangan lingkungan makro yang penting. Untuk poin utama tentang apa komponen dari sistem informasi pemasaran modern. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran, MIS Marketing Information System, terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran perusahaan harus merupakan persilangan antara apa yang kira-kira dibutuhkan oleh manajer, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka, dan apa yang benar-benar layak secara ekonomis. Untuk poin yang kedua, apa catatan internal yang berguna? Manajemen pemasaran sangat mengandalkan laporan internal berupa pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat ketersediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan demikian, menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah yang penting. Siklus pesanan sampai hingga pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai dan pembayaran. Perwakilan, penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Kemudian, Departemen Penjualan menyiapkan tagihan dan mengirimkan salinannya ke berbagai departemen dan memesan ulang barang-barang yang telah habis. Yang kedua yaitu sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan tepat waktu dan akurat. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan teknologi agar memperoleh laporan secara tepat waktu dan efisien. Ketiga, apa yang terlibat dengan sistem intelijen pemasaran? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang perkembangan dan lingkungan pasar. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Yang pertama, yakni melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan terbaru. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk intelijen penting. Dan yang ketiga, membentuk panel penasihat pelanggan, dan masih banyak lagi, dan lain-lain. Keempat, yakni apa metode utama untuk melacak dan mengidentifikasi peluang di lingkungan makro. Metode utama untuk melacak dan mengidentifikasi peluang di lingkungan makro ialah: yang pertama, kita harus tahu kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha untuk menciptakan solusi baru untuk kebutuhan yang belum terpenuhi agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan utama. Perusahaan dan pemasoknya, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik, semuanya beroperasi dalam kekuatan dan lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan. Baiklah, untuk poin yang kelima, yakni apa saja perkembangan lingkungan makro yang penting. Lingkungan makro yang penting yakni yang pertama, lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung seberapa besar penghasilan, harga, tabungan,
utang, dan ketersediaan kredit. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan presentasi konsumen. Yang ketiga, lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil. Teknologi. Salah satu kekuatan yang paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Selama bertahun-tahun, teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti penisilin dan bedah jantung, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, teknologi sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yakni lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan orang lain. Itulah 5 poin penting yang perlu kita pelajari dalam manajemen pemasaran tentang mengumpulkan informasi dan pemindahan lingkungan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.